Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri a'udhu mazzatika fi kulli waqtin wa hin. Para santri, wali santri dan pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di berbagai belahan dunia manapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Saya yakin Anda dalam keadaan baik, lahir dan batin, tengah menyelesaikan tugas penting, tengah menjadikan hari ini menjadi hari yang terbaik, tengah mengisi kesempatan dengan aktivitas terbaik bersama dengan orang-orang yang kalian muliakan dan orang-orang yang kalian hormati. Doa dan harapan saya selalu semoga Anda selalu diberikan kesuksesan dunia dan juga kesuksesan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Para santri, wali santri dan pemirsa, hari ini pesantren kita, pesantren modern Al-Amanah, mendapatkan karunia besar. Datang seorang tamu, bukan tamu biasa, tapi seorang yang di masa usia muda sudah berani mengambil keputusan untuk mendirikan pesantren, dan terbukti keputusannya sangat tepat. Pesantren beliau berdiri dengan baik, berkembang, santri datang dari berbagai penjuru, dan pesantren ini memiliki karakter yang tidak dimiliki oleh semua pesantren. Baik, agar kita bisa melihat lebih jauh, kita akan bertanya kepada beliau tentang hal ehwal yang berkaitan dengan pribadi beliau, pendidikan beliau, juga tentang pesantren. Seperti sering saya sampaikan bahwa dalam hidup ini yang paling sulit adalah bagaimana kita mengambil keputusan. Banyak orang yang mengambil keputusan tapi terlambat. Di usia di atas 30 baru mengambil sebuah keputusan, sehingga usianya sebelum usia 30 banyak digunakan untuk hal yang sia-sia. Banyak juga yang justru tidak pernah bisa mengambil keputusan untuk bermimpi sebagai apa, untuk bercita-cita seperti apa, sehingga sampai usia tua tidak jelas apa yang dilakukan. Dan beliau, Kiai Ahmad Zainuddin ini berani mengambil keputusan dan kemudian mengambil langkah-langkah kecil untuk mewujudkan keputusannya, dan bersabar menjalani langkah-langkah itu dan konsisten sampai sekarang. Baik, kita berbincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Yai? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih sudah berkenan rawuh di pesantren kami. Moga-moga rawuh panjenengan membawa keberkahan bagi kami dan keluarga besar pesantren modern Al-Amanah. Kiai Ahmad Zainuddin, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Jenengan itu lahir di mana? Jadi saya ini lahir di Pasuruan. Jadi
lebih tepatnya yaitu lahir di kaki Gunung Lirang. Oh, di kaki Gunung Iya, Lirang. jadi di kaki Gunung Lirang itu ada desa kecil namanya Genting. Genting ya. Iya. Kalau Gontor kan besar, kalau ini Genting. Oh, Genting. Genting. Kemudian di pendidikan juga ditempuh di Genting itu tingkat dasarnya. Alhamdulillah bapak itu mulai kecil dan semua anaknya termasuk saya itu sebelum kami masuk SD itu semua anaknya semuanya dikirim ke pesantren. Karena alasan bapak, saya ndak bisa ngajari kamu, jadi kamu ini ya belajar di pesantren. Jadi tepatnya saya mondok itu dimulai sejak sebelum SD. Jadi sebelum SD kakak saya dikirim ke pondok, mbak saya dikirim ke pondok semuanya, dan termasuk saya. Jadi sebelum SD, sebelum usia 7 tahun itu semuanya sudah dikirim ke pesantren. Nah, makanya kami SD-nya juga tidak pernah di desa kami. Jadi saya itu orang Genting, Sukolilo, Prigen, Balang, tapi saya nggak pernah hidup di situ. Oh, gitu ya. Saya kembali setelah lulus S2 dan kayak asing di sana itu. Ini orang nggak kenal. Apa rumah saya? Nggak kenal orang-orang. Tetangga juga nggak kenal. Nggak kenal, ya hampir ya. Lo cilik dulu ini ya. Tiba-tiba besar dan tiba-tiba datang nikah gitu. Iya, jadi sebelum makanya bapak itu ngirim kami ke pesantren. Ya dengan alasan bapakmu ini petani, ibumu petani, maka kamu ya harus nyantri karena bapak nggak bisa ngajari kamu. Luar biasa. Berapa saudara panjangnya? Saya anak keempat dan dari laki pertama dari 7 bersaudara. 7 bersaudara. Iya. Jadi anak keempat, laki-laki pertama dari 7 bersaudara. Begitu. Ya. Ini para santriwan yang bisa perlu digarisbawahi. Beliau beruntung memiliki orang tua yang punya komitmen terhadap pendidikan, khususnya pendidikan agama, sehingga anaknya belum lagi SD sudah diantarkan ke pesantren. Wah, ini luar biasa, ini jarang orang tua yang begitu rela anak kecilnya yang sangat disayangi. Justru laki-laki pertama loh ini dikirim ke pesantren. Bahkan ini ada cerita yang lucu ini yang tadi saya dengar bincang-bincang di luar studio. Setelah beliau tamat SMA pengen kuliah, masuklah ke Gontor dan melihat di Gontor itu ada Kuliatul Muallimin. Maka beliau masuk di KMI itu, dipikir Kuliatul Muallimin ini ada semacam perguruan tinggi. Ternyata Kuliatul Muallimin ini adalah sekolah di Gontor yang sebenarnya setingkat SMP dan SMA. Sehingga beliau yang sudah tamat pesantren, di pesantren juga 12 tahun, harus bersama dengan anak kecil yang baru belajar bahasa Arab. Jadi lucu banget ini tentu itu pengalaman yang tidak terlupakan. Tidak terlupakan. Tapi walaupun seperti apa, beliau juga bisa mengambil pelajaran dari pengalamannya nyantri hanya beberapa puluh hari ya, berapa hari itu? 21 hari. 21 hari. 21 di Gontor. Bisa mengambil sebuah pelajaran yang luar biasa tentang harga sebuah waktu. Ketika di pesantren Salafiyah, dalam tanda petik memang waktu tidak demikian rigid. Tapi kalau di Gontor waktu itu demikian dimanfaatkan sehingga keterlambatan terhadap waktu membuat mereka harus dihukum, harus diiqab dan seterusnya. Baik, kalau pendidikan kemudian S1-nya di YIN Sunan Ampel Surabaya. S2-nya juga begitu. Iya, jadi S1 di jurusan tafsir hadis YIN Sunan Ampel Surabaya, dan jurusan S2-nya juga di Sekolah Pasca Sarjana jurusan tafsir hadis di YIN Sunan Ampel Surabaya. Sunan Ampel juga. Ya. Terus keputusan untuk mendirikan pesantren itu kapan tepatnya? Jadi ketika tahun 2008 saya juga waktu itu baru lulus S1 dan
saya pulang ke rumah diikuti oleh beberapa teman dari YIN untuk belajar membaca kitab kuning. Nah, saya ingat sekali bilang, Pak, saya kan nggak punya rumah. Ya saya kan ikut bapak Mas ya. Terus kalau anak ini mondok tak taruh di mana? Sudahlah nak, taruh di belakang saja. Di kamar belakang sana ada satu kamar, kamu pakai kamar itu. Ya sudah, kami taruh di belakang. Berapa anak waktu itu yang ikut? Mas waktu itu 3 anak. 3 anak. Ya. Mas Lukman, Mas Irwan Alif sama Mas Rahmat Fasihul Lisan waktu itu. Di mana sekarang ketika santri yang Mas Lukman ini jadi guru di MTS Negeri Nganjuk. Yang Mas Alif juga jadi guru di Aliksan Mojokerto. Dan Mas satunya ini Mas Rahmat ini jadi pegawai bank di Surabaya. Bank Syariah. Ya. Tiga-tiganya jadi orang. Itu tahun 2008. Karena saya merasa saya sudah punya santri, saya pamit, saya punya guru. Guru saya namanya Mbak Taslim. Mbak Taslim ini dari sudah. Mana dia Mbak Taslim? Iya, Mbak Taslim ini di Pandaan. Ya, di dekat Pandaan situ. Beliau ini orang yang salah satunya adalah ikut di pertempuran 10 November itu. Jadi sudah sangat tua sekali. Waktu ketemu saya itu saya bilang, "Yai, Mbah, loh ini anaknya putunya Mbah Pusdam ini ya?" "Nggih, Mbah." "Iya." Terus saya ingat, "Mbah, saya mau buat pesantren." Ketika malam itu beliau bilang, "Buat apa kamu buat pesantren?" "Sudah, jangan buat pesantren." "Sudah, jangan buat pesantren." Saya nggak berani matur, selanjutkan pengomongan itu. Sudah, saya ngomong yang lain aja. "Jangan buat pesantren." Saya berangkat lagi karena waktu itu malam saya berangkat Bapak, saya mau berangkat ke Surabaya lanjutkan S2. Ya wis, berangkat S2. Saya nggak bilang ke Bapak kalau saya baru izin dari Balim buat pesantren, nggak boleh. Biar orang tahu nggak tahu. Saya mau berangkat kuliah aja. Ya sudah. 3 anak itu belum ya? Sudah ada. Karena saya merasa sudah punya santri, saya pengen dirikan pesantren gitu, pengen saya gitu. Buat apa pesantren? Sudah, jangan. Saya pulang langsung minta Bapak untuk S2, sudah kamu berangkat nak S2. Saya pamit malam-malam, saya berangkat ke Surabaya kembali, pagi-pagi saya daftar S2. Terus saya hidup di Surabaya. Setelah ambil S2 sambil jadi asisten dosen di Fakultas Usuluddin, jurusan tafsir itu. Selama 2 tahun. 2 tahun sambil kuliah itu. Terus katanya ketika 2010 saya belum selesai kuliah. Saya ingat waktu itu saya bertamu lagi ke Mbak Taslim. Sebenarnya saya sering ke sana tapi nggak pernah ngomong masalah pondok gitu. Terus tiba-tiba beliau bilang gini. Waktu itu waktunya sudah asar. Din, kesini kamu. Gimana? Sudah sekarang kamu Din, sambil di wajah saya itu. Sekarang kamu buat pesantren. Jatahmu sudah punya, kamu sudah punya jatah santri sekarang. Saya bingung. Waduh, saya sudah berkarir di Surabaya. Ya walaupun ngawali ya, jadi saya sudah jadi asisten, sudah punya kebanggaan gitu. Sudah ngajar mahasiswa, terus sudah ya berkarir sedikit-sedikit di dunia politik. Wah ini kayaknya saya mau hidup di sini aja, kayaknya sudah enak saya. Tiba-tiba di pesantren enggak, kamu pulang buat pesantren sana. Waduh, saya itu memang tujuan saya buat pesantren gitu. Saya gimana Tin? Nggih Mbak, S2 akan dawuh gitu. Saya cuma gitu, ngestu akan dawuh Mbak. Semua orang teman-teman saya bilang, wah kamu uang dari mana bangun pesantren itu? Uang kamu itu udah sekarang. Nah kebetulan waktu itu dari YIN karena bapak saya di rumah sakit, bapak operasi, adik operasi, tinggal di rumah saya laki-laki pertama. Bapak itu punya masjid di kampung. Nah, bapak bilang masjidnya itu nggak ada yang ngeramut. Nah, maka saya pulang dari Surabaya, saya pamit untuk jadi asisten, tidak ngajar lagi. Pamitan ke semuanya, orang-orang bilang iki kok aneh ini kesempatan kok tinggal makan kamu kok tinggal pulang gitu. Nah, bapak langsung bilang ya sudah nak, masjidnya nggak ada yang ngurusi. Saya pulang setiap hari hanya ngurusi masjid, tidak kerja apapun, jadi cuma zuhur ke masjid, azan, sembahyang imami, cuma itu aja. Jadi sebagai bentuk pengabdian saya kepada orang tua. Iya, birrul walidain kami kepada orang tua karena sudah sekolahkan sepanjang itu sudah dianukan. Jadi ya tiba-tiba sore itu saya ke rumahnya Balim. Sudah sekarang kamu buat pesantren. Lah
ekonomi keluarga ketika itu sudah nol. Jadi bapak nggak punya penghasilan, saya nggak punya penghasilan, jadi kita cuma bisa bertahan makan. Itu. Waktu itu sudah nikah ya? Itu mau nikah. Oh, mau nikah. Mau nikah. Jadi saya pulang dari kampus itu mau dari kampus itu mau nikah. Setelah saya wisuda 2010 itu saya minta istri, terus 2011 saya menikah. Dan alhamdulillah setelah menikah saya tidak bekerja sama sekali selama 2 tahun ya. Jadi saya cuma di pesantren, ya cuma kata orang sana itu Jainuddin itu gila, kakak ilmu. S1 S2 sekolah dia, tapi kalau dia gila kakak ilmu, makanya dia hidupnya kalau di sini kan depannya makam. Kalau saya pas makam rumah gitu. Saya itu. Yang saya tempati pondok itu pas makam mbah saya. Oh gitu. Iya, jadi sudah kamu di situ. Jadi tepatnya tahun berapa itu pesantren itu didirikan di resmian? Bagaimana bentuk resmiannya? Kalau penerimaan santri pertama mulai 2008. 2008, 2009, 2000 itu sudah ada santri sebenarnya. Tapi untuk resmi pesantren itu ya terus ada. 2010 itu ada 3 santri tahfidz yang baca kitab kuning. Sekarang semua jadi kiai ya. Iya. Ada Ustadz Solihin yang jadi pengajar di Hayat Tahfidz Win Malang itu. Ada Ustadz Manzil yang sekarang punya itu rumah tahfidz. Tak tanya, santrimu berapa Ustadz Manzil? 60. Wah, kakan kamu daripada saya. Itu barokah. Karena guru yang melahirkan santri lebih hebat. Guru yang sukses itu kalau punya guru hebat, punya santri hebat. Ya. Dan itu akhirnya kita sudah ada santri, terus sudah kamu bangun deh. Saya nggak punya modal apa-apa karena ya itu saya bilang ke bapak seperti yang ceritakan jenengan Pak ini tanah miliknya bapak. Sudah dianu aja dihibahkan ke kamu. Waktu itu 1.500 meter. Saya ingat itu. Kalau pesantren itu kan banyak. Jenengan juga sudah tahu pesantren termasuk pesantren di mana sampai mencari ilmu atau pesantren bahkan juga pernah di Ngunter. Pesantren kan banyak. Tentu jenengan mikir kira-kira pesantren seperti apa ya? Apa sudah punya gagasan pesantren yang jangan buat apa tahfidz atau apa? Iya, jadi saya itu bersyukur punya guru gitu. Saya memang bersyukur sekali karena punya guru. Dan beliau itu liberal menurut saya gitu. Pesantren sakarepmu. Jadi gitu. Pesantren sakarepmu gitu. Akhirnya saya bilang pesantren bahasa pertama. Kenapa kok bahasa justru? Saya bilang tadi di hadapan saya di hadapan Ustaz Mansur tadi, Ustaz, kenapa kok saya pilih bahasa? Saya itu punya teman S1 pendidikan matematika di UNESA, S2 pendidikan matematika di UNESA, dan dia juga seorang guru negeri. Tak tanya, Ustaz, antum kan S1 matematika, S2 matematika. Berapa persen murid antum yang di sekolah itu bisa matematika? Enggak ada 2%, Ustaz. Wah, berarti matematika itu enggak bisa Ustaz dijadikan untuk orang banyak. Hanya manusia-manusia tertentu kan. Seperti qori qiraah, ya, Pitagoni itu. Kan enggak bisa kalau enggak suara nabi kan. Sama kira-kira begitu ya. Tapi kalau bahasa semua orang akan bisa karena mereka mulai kecil lahir mereka sudah bisa ngomong. Iya, itu yang munsafah saya. Terus bahasa apa? Loh, aku kan saya bahasa Arab, ya bahasa Arab tak bilang ya. Wah, kata teman-teman waktu itu yang tak ajak diskusi. Kalau bahasa Arab itu kamu itu doanya Robbana atina fil akhirati hasanah katanya. Waduh, ya tak pikir. Padahal sampean ini berdoa setiap hari di depan santri, di depan orang itu Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mana dunianya ini? Katanya dunia hasanah. Gitu. Akhirnya kita putuskan untuk ya sudah bahasa Inggris dulu. Saya ngalah dengan orang lain, sudah bahasa Inggris dulu. Nah, karena saya bahasa Inggris belum begitu menguasai, saya belajar sama santri tadi. Jadi saya belajar sambil ngajar. Jadi ya ikut hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang baik itu bukan hanya yang belajar saja, tapi bukan juga yang ngajar saja, tapi belajar sambil ngajar. Kira-kira begitu. Oh gitu ya. Iya, jadi saya belajar mulai awal, mulai ABC saya belajar. Jadi sama-sama santri mulai vocab. Yes, mulai awal lah, mulai dasar karena saya memang nggak bisa. Jadi dari situ kemudian
anak-anak tak ajak untuk diskusi belajar bahasa Inggris. Akhirnya mereka bisa dan kita tetapkan jadi kurikulum. Setelah riset itu kita jadikan jadi kurikulum. Anak-anak 6 bulan itu bisa speaking bahasa Inggris dengan ketentuan kita fokus ya. Pesantren kami itu fokus. Jadi rumus utamanya adalah fokus. Fokus kami di kelas 1 adalah bahasa Inggris. Di kelas 2 bahasa Arab. Di kelas 2 itu metode amsilati nahwu sorof. Baca kitab kuning. Di kelas 3 baru muhadzatsah dan kitabah. Jadi pelajaran gontor di kelas 1 itu kami pakai di pondok kami di kelas 3. Jadi dirusulu yang hadza kitabun ahadza kitabun itu kita pakai di kelas 3. Maka orang sana mesti lucu. Lagi kok pasti lu kok pelajaran ini Ustaz? Oh iya. Karena konsentrasinya baru muhadzatsah. Jadi kenapa kok gitu? Karena orang kalau sudah muhadzatsah maka kan mereka malas, jadi nahwu sorofnya malas nanti. Nah, belajar dari itu maka jangan nahwu sorof dulu disukseskan baru muhadzatsah. Meskipun nanti ketika berbahasa mereka tidak menggunakan nahwu sorof. Gitu. Kemudian saya lihat juga ada program unggulannya juga literasi. Ini apa ini latar belakang? Jadi begini. Setelah mereka 6 bulan itu menguasai bahasa Inggris dalam bentuk speaking, maka mereka dikirim ke kampung Inggris Pare. Nah, mereka speaking dengan guru yang asli, orang natif dari Inggris gitu ya, pokoknya dari berbagai negara di sana itu. Setelah itu anak pulang kita kasih waktu 2 bulan untuk nulis buku. Meskipun kecil-kecil, tak bilang pokoknya kamu itu kalau ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, kalau kita enggak wala tamutunna illa wa antum katibun. Jangan kamu mati kalau kamu enggak punya tulisan karya ilmiah. Kenapa kok gitu? Kita ini harus takut ya. Karena khawatir nanti ketika kita meninggal itu kita enggak punya buku apa-apa, enggak punya karya apa-apa. Punya karya tapi dibuat orang. Apa karyanya? Karyanya adalah buku Yasin dan Tahlil dalam rangka memenuhi hak 100 hari Bapak Ahmad Zainuddin. Nah ini kan memalukan sekali. Selama hidupnya ngapain saja ini kok sampai punya buku 1 saja ini. Itu aja dibuatkan orang. Ini yang memotivasi kami untuk menulis. Oh begitu. Iya, jadi istilah kontemporer. Jadi kontemporer itu begini. Karena pesantren adalah pesantren kontemporer al-hilmu. Nah, kenapa ke kontemporer? Kami tidak mampu, kami mengakui, kami tidak mampu kalau salaf murni seperti Ploso, Lirboyo, Sarang, atau Sidogiri yang di Pasuruan sendiri, kami tidak mampu. Kami juga mengakui tidak mampu seperti Gontor. Untuk modern juga. Iya, tidak mampu. Maka lo terus Mas. Kata orang-orang, terus gimana ini Ustaz? Ya sudah, kita buat istilah baru kontemporer namanya. Lah ini terus dari mana ini ya kita ambil. Jadi ambil aja dari semua pondok ini yang baik-baik. Maka sampai hari ini kita ini tetap ikhtiar, tetap berhati-hati, tetap berusaha dan keras untuk tetap berpergian ke semua pesantren itu. Jadi kalau libur Maulid itu kami sekeluarga biasanya nginep di pesantren mana, pesantren mana. Jadi saya nggak pernah nanya pesantren itu ngelakuin apa aja, enggak. Cuma saya di sana itu cuma jalan-jalan. Saya izinkan lah saya jalan-jalan di sana, lihat-lihat pondoknya gimana, gitu aja. Lihat anak ngaji, lihat anak sahur, gitu aja. Terus ketika pulang, perjalanan pulang itu kemudian konsep itu kami tulis. Pesantren ini yang bagusnya itu di sini, kekuatannya di sini, di sini. Kita ambil semua kekuatan-kekuatan itu. Nah, jadi kelemahan-kelemahan ini sudah jangan diikuti, kita ikuti ini. Misalkan disiplinnya ikut Gontor, karena mereka sangat al-waktu kasaif. Wah itu saya nggak pernah mondok di pondok lain kecuali Gontor yang ngurusi tank gitu. Wes ini luar biasa. Itu yang kita ambil, ambil ini. Kemudian setiap ikhtiar pasti ada kendala ya, apalagi pesantren. Kira-kira kendala yang terbesar apa yang sangat tersurat di hati, nggak terlupakan lah. Barangkali para santri pengen mendengar. Iya, jadi halangan itu pasti ada, pasti itu. Dan kita itu sudah punya, saya bilang ke istri, ke santri-santri di sana,
kita berbuat baik itu tidak usah minta dibalas baik sama manusia, karena manusia itu tidak bisa membalas baik. Yang bisa membalas baik itu adalah yang maha baik. Nah, itu yang menjadi pedoman kami. Jadi dari itu kemudian kalau ada masalah, ya masalah tetap ada ya. Misalkan masalah, tak bilang waktu itu, kalau kita ini malam ini kita tidak diusir, berarti kita ini masih selamat, dan besok masih bisa menempati rumah ini, pondok ini. Tapi kalau malam ini kita diusir, entah diusir oleh keluarga atau diusir oleh masyarakat, ya sudah, berarti kita nggak usah menempati pondok ini, kita cari tempat yang lain. Jadi ya saya bilang Nabi itu dimusuhi bisa menjadi hebat itu karena dimusuhi oleh keluarganya. Jadi kalau kita ingin sukses, maka kalau sudah orang tua kita, adik kita, mas kita, mbak kita itu musuh kita, berarti tandanya kita mau sukses. Kalau orang lain itu masih belum sukses gitu. Gitu ya. Ini pasti. Dan panjenengan ngalami itu? Pasti ngalami ini. Mulai ya setelah itu ya saya nggak mau ceritakan. Aduh, kalau sudah itu, aduh. Kata itu saya itu, kalau waktu itu kita diusir, ya sudah, kita nggak punya rumah, nggak punya apa-apa. Waktu itu masih santri 16, malam-malam saya bilang, kalau hari ini mah tanggal jam 12 ini aku nggak mau tidur, kalau aku main diusir ya sudah, berarti nanti kita jadi diusir enggak? Oh, iya itu, kalau makan saya bilang kalau jam 12 ini kita diusir, berarti kita yang sudah pasti akan keluar dari pesantren ini. Ada indikasi diusir itu. Ada indikasi diusir artinya. Para santri, wali santri dan pemirsa, demikian bincang-bincang di kita dengan Kiai Ahmad Zainuddin, pengasuh pesantren kontemporer Al-Hilmu, yaitu di daerah Welirang, Welirang, Genting, Sukolilo, Prigen. Jadi kalau panjenengan ingin silaturahim ke sana untuk melihat dan syukur bisa mengantarkan putra putrinya ke sana. Alamatnya adalah apa? Welirang. Itu sekolahnya ya. Sekolah Alam Alas Welirang. Alas Welirang. Tadi alamatnya di Genting, Sukolilo, Prigen, Pasuruan. Nggih, dari beberapa perbincangan tadi, yang pertama bisa kita petik pelajaran bahwa beruntung beliau memiliki orang tua yang demikian luar biasa, yang punya komitmen terhadap ilmu, sehingga putra putrinya semuanya diantar untuk menempuh pendidikan, khususnya di pendidikan pesantren. Yang kedua, beliau juga punya rasa hormat terhadap gurunya, sehingga ketika gurunya bilang A, beliau juga sami'na wa ta'na. Demikian juga ketika gurunya bilang B, beliau juga sami'na wa ta'na. Yang ketiga, dia juga sangat hormat kepada orang tuanya, sehingga ketika orang tuanya sedang gerah dan sakit dan orang tuanya bilang masjidnya tidak ada yang openi, beliau yang sudah S2 waktu itu berkenan untuk ya setiap hari ngopeni masjid tanpa harapan seperti apa masa depannya, sehingga masyarakat bercanda, ini kagian ilmu, kagian ilmu enggak ada pekerjaan, kagian ilmu enggak punya pekerjaan. Dan yang selanjutnya, beliau punya visi yang luar biasa, sehingga dari nama pesantrennya saja kita bisa melihat bahwa beliau punya visi yang jauh ke depan. Namanya pesantren adalah pesantren kontemporer Al-Hilmu, sekolah alam Alas Welirang. Dari sini aja menunjukkan keinginan beliau untuk melompat ke depan, tapi juga tetap berpijak pada tradisi kehidupan sekitarnya, yaitu sekolah alam, karena berkait dengan pesantren beliau di daerah yang kental dengan alam yang sangat indah. Para santri, demikian perbincangan kita dengan Kiai Ahmad Zainuddin. Semoga perbincangan ini berkah, membawa kemanfaatan, menginspirasi kita semua,
kepada Kiai Ahmad Zainuddin saya sampaikan terima kasih. Ya, sama-sama. Moga-moga rawuh panjenengan di tempat ini membawa keberkahan, kemanfaatan bagi kami. Demikian podcast kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, wabillahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.